Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita akan kembali belajar Renungan 79 hari ini, tetap dalam panduan 365 hari yang mengubahkan. Sampai pada bacaan kita hari ini, Wahyu pasal 13. Saya mengambil di perikop yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-10, tetapi yang saya bacakan hanya di ayat 7, 9, dan 10b. Wahyu 13 ayat 7, 9, dan 10b. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Saya mengambil tema yaitu ketabahan iman. Observasi dalam Alkitab ini menyingkapkan rahasia masa depan menjelang hari Tuhan, di mana penglihatan-penglihatan yang ditunjukkan kepada Rasul Yohanes untuk memberitahukan apa yang akan terjadi tentang peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Interpretasinya adalah penglihatan dari Rasul Yohanes ini tentang seekor binatang yang keluar dari laut. Apa yang keluar dari laut yang dilihat oleh Rasul Yohanes ini adalah gambaran sebuah kerajaan yang akan muncul dari dunia yang bergejolak. Yang tertulis di ayat 1 di situ adalah seekor binatang keluar dari laut. Itu di ayat yang pertama. Nah, bagaimanakah kalau gambaran tentang sebuah kerajaan yang muncul? Kerajaan yang akan memiliki kekuasaan yang begitu luas di dalam dunia ini. Dan kerajaan itu adalah kerajaan yang kekuasaannya itu menakutkan, dengan kekuatan, dengan kuasa yang dia miliki. Dia memiliki kuasa bahkan pemimpinnya kelak yang penguasa itu dapat melakukan mujizat-mujizat bahkan ya. Tetapi ini bukan mujizat dari Tuhan, tetapi ini adalah mujizat yang dibuat oleh penguasa ini. Dia memiliki kekuatan yang menakutkan dan juga mengerikan, karena di dalamnya ada sebuah penindasan, ada sebuah penekanan kepada setiap orang yang ada di atas muka bumi pada waktu itu. Kemudian juga selama kurang lebih 3,5 tahun pemimpin ini juga akan menantang sorga atau memproklamirkan dirinya sebagai Allah di dunia pada masa itu ya. Itu di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Jadi peristiwa itu terjadi, yaitu seluruh penduduk dunia akan takluk kepadanya karena dia memiliki kekuatan, dia memiliki kekuasaan, bahkan dia sanggup melakukan hal-hal yang manusia tidak dapat lakukan karena dia memiliki kekuatan, dia memiliki kuasa. Jadi kekuasaannya ini memiliki pengaruh yang sangat besar ke seluruh penduduk bumi. Ayat yang ke-7, orang-orang percaya ini juga akan menjadi sasaran mereka ya, bahwa di dalam alam roh bahkan orang-orang percaya ini akan menjadi musuh mereka, yang akan menjadi incaran mereka karena kekuatan atau kekuasaan mereka itu dikendalikan oleh kuasa iblis ya, atau oleh roh iblis. Nah, itu sebabnya bentuk kepemimpinan ini adalah kepemimpinan yang digerakkan karena kuasa iblis. Jadi mereka akan melakukan kejahatan mereka akan melakukan penindasan dengan cara mereka, melakukan kekerasan dengan cara mereka. Apa yang dilihat dalam penglihatan Rasul Yohanes ini adalah merupakan penglihatan atau nubuatan yang akan terjadi. Bagaimanakah peristiwa itu akan terjadi? Bagaimana peristiwa itu terjadinya seperti apa? Kita percaya bahwa apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada Rasul Yohanes itu adalah kebenaran firman yang harus kita persiapkan sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang-orang percaya
bagaimana kita menghadapi apabila hal itu atau peristiwa itu terjadi. Seperti tema yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu tentang ketabahan iman. Apabila pemerintahan atau penguasa dunia itu kelak benar terjadi seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan melalui penglihatan Rasul Yohanes, maka posisi atau keberadaan anak-anak Tuhan yang dikatakan akan menjadi sasaran dari kekuasaan mereka, karena orang-orang percaya yang memiliki iman kepada Yesus itu akan menjadi pertentangan bagi mereka, ya. Nah, kalau di hari-hari ini atau saat ini cita-cita masyarakat adalah global makin mendekat kenyataannya, atau terjadinya kehidupan global itu semakin nyata melalui jaringan internet atau juga batas-batas negara yang makin mudah, ya. Tidak ada satu hal yang batasan-batasan itu sudah tidak menjadi sebuah pemisahan, tetapi semakin menipis, semakin terkikis, sehingga pengaruh globalisme ini semakin besar dari negara yang satu ke negara yang lain, sampai pada akhirnya nanti akan memuncak bahwa pemimpin dunia akan muncul seperti yang ada di dalam nubuatan penglihatan Rasul Yohanes ini. Ada banyak hal-hal yang baik mungkin yang dihasilkan dari negara-negara lain, sepertinya memudahkan, sepertinya meringankan. Namun yang perlu kita waspadai adalah apabila di dalamnya itu melepaskan diri dari pemerintahan Allah. Pemerintahan dunia ini mereka menawarkan hal-hal yang sepertinya akan mempermudah rakyat, akan mempermudah masyarakat, ya, tetapi tanpa disadari bahwa perkembangan dunia ini akan mengarah kepada hal-hal yang bisa melawan pemerintah daripada Allah atau pemerintahan Allah. Seperti contoh dalam kisah di Alkitab, yaitu tentang kerajaan Nimrod, juga Menara Babel. Ini adalah contoh-contoh pertama di dalam Alkitab bagaimana mereka ingin melawan pemerintahannya Allah, ya. Itu terjadi, itu tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-11. Apa yang sebaiknya kita lakukan bila kerajaan dunia itu yang memusuhi orang-orang percaya itu muncul atau terjadi pada waktunya? Maka kita, orang-orang yang tahu firman dan bahkan sudah membaca firman ini sebagai nubuatan yang pasti akan digenapi, kita harus tabah dalam iman. Seperti dalam bacaan tadi di dalam ayat 10b, yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Semakin disucikan iman kita, semakin mengalami banyak ujian, tantangan, atau juga tekanan-tekanan, hal-hal yang membuat kita semakin terdesak, ya, semakin tertekan. Tapi di situ justru akan membuktikan kemurnian iman percaya kita kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita supaya apabila masa-masa sulit ketika ada di bawah kepemimpinan dunia yang punya pengaruh besar ini dan masih ada anak-anak Tuhan di dalamnya, maka harus punya ketabahan iman. Senjata iman kita supaya kita tetap tabah, Bapak Ibu, kita belajar yang pertama yang saya catat, kita harus tetap mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat yang dapat menyelamatkan kita, memberikan kekekalan kepada kita, karena ada jaminan yang menyelamatkan kita ketika kita percaya kepada Yesus, baik jaminan penyertaan Tuhan bagi kita selama kita ada di atas muka bumi, juga jaminan kekekalan bagi kita untuk hidup di sorga bersama dengan Yesus, ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekalipun ada penderitaan,
Sekalipun ada penindasan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak Tuhan, oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak percaya kepada Tuhan atau menentang tentang pekerjaan Tuhan atau menentang pertumbuhannya gereja-gereja Tuhan, mari kita belajar untuk senantiasa menguatkan hati, tetap percaya kepada Yesus Kristus. Penderitaan di dunia ini akan berakhir, ada batasannya. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, jaminannya adalah kehidupan kekal, keselamatan yang disediakan bagi siapapun orang yang mau percaya kepada Yesus dan setia sampai akhir. Yang kedua, yang menjadi kekuatan atau senjata iman kita supaya kita tetap tabah adalah kita harus penuh dengan firman. Firman adalah pribadi dari Allah sendiri, perkataan Allah sendiri yang di dalamnya adalah memuat janji-janji Tuhan, petunjuk-petunjuknya Tuhan, dan juga supaya mengarahkan kita mengerti yang mana kehendak Allah, yang mana yang bukan kehendak Allah. Dalam Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini menjadi senjata yang memberikan kekuatan jiwa dan roh kita apabila kita menghadapi kesukaran dalam dunia ini. Kalau kita penuh dengan firman, firman yang ada di dalam hidup kita itu yang akan memampukan kita, menguatkan kita menghadapi segala sesuatunya. Yang ketiga, senjata iman kita harus tetap berdoa. Ya, Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kita percaya bahwa iman kekristenan kita selalu akan diperhadapkan dengan pengujian-pengujian untuk membuktikan kemurnian iman kita. Itu sebabnya Bapak Ibu tetap berpegang teguh percaya kepada Tuhan, penuh dengan firman, dan tetap berdoa. Ini akan menguatkan kita untuk menghadapi setiap apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Saat-saat ini adalah waktunya untuk kita semakin percaya, semakin dipenuhi dengan firman, semakin tekun berdoa sebelum segala sesuatu kesukaran dunia ini terjadi. Maka kita harus mempersiapkan diri senantiasa. Aplikasi bagi kita, tetaplah berdiri teguh dengan kekuatan Tuhan, tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang kita buat, lakukan yang terbaik sebagai bentuk persiapan kita menyenangkan Tuhan. Juga jangan menjauhkan diri dari ibadah sebagai tanda bahwa kita perlu Tuhan, kita harus beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menguatkan kita. Apapun yang akan terjadi, semua yang tertulis di dalam firman Tuhan itu akan terjadi. Kalau kita tahu segala sesuatu akan terjadi, kesukaran akan terjadi, sudah sepatutnya harus benar-benar mempersiapkan diri, menjaga kekudusan hidup kita agar iman kita tetap tabah dan kuat. Maka kita perlu firman dan juga perlu Tuhan. Melalui doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, itu mendatangkan kekuatan bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan ini adalah memang sesuatu pesan yang mungkin secara manusia menakutkan kita dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Tetapi firman Tuhan sekali lagi diberikan kepada kita supaya kita selalu berjaga-jaga dan mempersiapkan diri akan hal-hal itu. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu mendengarkan Renungan 79 setiap harinya. Saya percaya Bapak Ibu senantiasa diberkati.
Apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan berkat yang Bapak Ibu terima melalui kesaksian atau menyampaikan pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin dipenuhi dengan firman, dan apa yang kita dengar dalam pemberitaan Renungan 79 ini menguatkan kita dan memberkati kita sekalian. Mari kita terima firman ini dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami umat-umat-Mu menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, berpegang pada pengakuan tentang pengharapan sebab Engkau yang menjanjikannya setia. Kami percaya, kami umat-umat-Mu keluarga GPDI LCD Magelang, kami mau mempercayai firman-Mu sebagai kekuatan kehidupan, agar kami tabah di dalam iman, tetap percaya kepada Tuhan Juru Selamat kehidupan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dengan firman Tuhan pada hari ini, dan biarlah kami boleh semakin setia dan tetap menjaga kesetiaan kami sampai akhir menjadi umat kepunyaan Tuhan. Dengan ucapan syukur kami terima firman-Mu ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.